Maka kita akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Wahai Muhammad, kalau kalian atau kalau engkau bertanya kepada mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy, Pak. Ketika itu, siapa yang telah menciptakan langit, siapa yang telah menciptakan bumi, dan siapa yang telah menciptakan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah. Mereka sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa anna yufakun, tanpa ada keraguan. Dan tentunya para jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Itu semua menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu. Allah tekankan lagi di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru wan-nujumu musakhkharatin bi amri." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan malam. Hadirnya malam hari ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga Allah ciptakan wan-nahar, siang. Begitu juga Allah menciptakan matahari, begitu juga Allah menciptakan bintang-bintang dan bulan yang menghiasi langit-langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang mengedarkan itu? Itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dapatkan beberapa surah di dalam Al-Qur'an bagaimana sampai-sampai Allah bersumpah dengan makhluknya. Makanya kata para ulama, jamaah yang dimuliakan, kalau saja Allah bersumpah atas makhluknya, maka ada sesuatu yang sangat istimewa yang akan terjadi. Seperti Allah bersumpah di dalam surah Asy-Syams, Allah sebut wasyamsi wa duhaha, demi matahari yang juga sinarnya yang meneranginya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang meneranginya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam jika menutupinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala telah dinampakkan semua di hadapan kita jamaah. Bulan Allah hadirkan, matahari Allah hadirkan, malam Allah hadirkan, siang Allah hadirkan. Itu semua tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki akal pikiran, yang memiliki akal sehat, itu semua menjadikan kita bagaimana menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang takut dari azabnya, yang takut dari siksanya, dan juga menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lagi menegaskan jamaah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Dan janganlah kalian mencontoh dari orang-orang sebelum kalian telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka telah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi mereka mendustakan itu semua, sehingga karena kedustaannya atas kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah
turunkan, musibah Allah turunkan, bencana Allah turunkan, bahkan siksaannya sekejap. Begitu banyak orang-orang yang wafat, meninggal dunia karena siksa atau azab musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.